Di sebuah warung makan kecil di pinggir jalan raya Bandung, hujan deras mengguyur atap seng yang sudah usang. Ibu Sari, seorang janda berusia 50 tahun yang bekerja sebagai pelayan, sedang menyeka meja-meja kosong ketika suara mesin mobil berat memecah keheningan malam. Sebuah SUV hitam mengkilap berhenti tepat di depan pintu, lampu depannya menyilaukan, dan seorang pria berjas rapi turun dengan wajah tegang, membawa map tebal di tangan. "Apa kau Sari?" "Aku datang untuk mengambil anak-anakku," katanya dengan suara dingin, membuat Ibu Sari terpaku, tangannya gemetar menjatuhkan lap. 4 gadis yang dia besarkan sebagai anak yatim piatu sejak bayi, Lina, Maya, Nita, dan Rina, tiba-tiba menjadi pusat badai yang tak terduga. Mereka bukan yatim piatu biasa, mereka adalah pewaris keluarga kaya yang hilang karena kecelakaan lama, dan sekarang, ayah kandung mereka muncul untuk merebut mereka kembali. Ibu Sari berdiri di sana, hatinya seperti ditusuk. Dia ingat betapa sulitnya membesarkan keempat gadis itu. Lina, yang tertua berusia 25 tahun, selalu menjadi pemimpin kelompok, dengan siat tegas dan bijaksananya. Maya, 24 tahun, seniman yang penuh gairah, sering melukis di sudut warung sambil bernyanyi pelan. Nita, 22 tahun, si pintar yang haus ilmu, selalu membaca buku di bawah lampu redup. Dan Rina, yang termuda 20 tahun, penuh semangat tapi sering memberontak. Mereka semua saling mencintai, bukan sebagai saudara biasa, tapi dengan ikatan yang lebih dalam, yang masyarakat sebut sebagai cinta terlarang. Lina dan Maya sudah saling jatuh cinta sejak remaja, sementara Nita dan Rina mulai menyadari perasaan mereka baru-baru ini. Ibu Sari tahu itu, dan dia menerima mereka apa adanya, karena baginya, cinta adalah cinta. Malam itu, pria itu bernama Pak Budi, seorang pengusaha sukses dari Jakarta. Dia menjelaskan bahwa 25 tahun lalu, istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil, dan keempat bayi perempuan itu hilang. Ternyata, mereka diculik oleh musuh bisnisnya, tapi akhirnya ditinggalkan di panti asuhan di Bandung, di mana Ibu Sari menemukan dan membesarkan mereka. "Mereka adalah darah dagingku," kata Pak Budi, matanya penuh ambisi. "Aku akan bawa mereka pulang, berikan pendidikan terbaik, dan wariskan kerajaanku." Ibu Sari menolak, "Mereka sudah bahagia di sini. Apa kau tahu siapa mereka sebenarnya? Mereka bukan boneka yang bisa kau ambil senaknya." Keempat gadis itu mendengar semuanya dari belakang dapur. Lina memeluk Maya erat, hatinya berdegup kencang. "Ini pasti mimpi buruk," bisik Maya, air mata mengalir. Nita dan Rina saling pandang, ketakutan campur marah. Mereka tak pernah membayangkan hidup tanpa Ibu Sari, tanpa warung kecil ini, tanpa kebebasan untuk mencintai siapa yang mereka inginkan. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kaku, menjadi lesbian bukan hal mudah. Mereka sering mendapat tatapan sinis dari tetangga, bisik-bisik di pasar, tapi di rumah ini, mereka aman. Pak Budi tak mau menunggu. Dia memanggil pengacaranya, menunjukkan surat-surat resmi. "Ini bukti Dna. Kalian adalah anak-anakku." Lina maju ke depan, suaranya tegas, "Kami bukan milik siapa-siapa. Kami memilih hidup kami sendiri." Tapi Pak Budi tersenyum dingin, "Kalian belum tahu apa yang bisa kuberikan. Kekayaan, status, pernikahan yang layak." Kata pernikahan itu seperti cambuk. Mereka tahu apa artinya, dipaksa menikah dengan pria, menyembunyikan identitas sejati mereka. Malam berlalu dengan perdebatan sengit. Ibu Sari menangis di kamar, memeluk oto lama keempat gadis kecil. Dia tahu, ini awal dari badai besar. Lina dan Maya duduk di teras, tangan saling genggam. "Apa kita harus pergi?" tanya Maya. Lina menggeleng, "Tidak. Kita lawan." Tapi di hati Lina ada keraguan. Bagaimana jika ini kesempatan untuk hidup lebih baik?
Bagaimana jika rahasia mereka terungkap di keluarga baru itu? Tekanan masyarakat Indonesia, di mana agama dan tradisi kuat, bisa menghancurkan mereka. Keesokan harinya, Pak Budi datang lagi dengan 2 mobil lain. Dia membawa hadiah, pakaian mahal, gadget terbaru. Ini untuk kalian, katanya. Rina, yang paling muda, tergoda sejenak. Mungkin kita bisa coba, katanya pelan. Nita memelototinya, kau gila. Kita akan dipaksa jadi orang lain. Maya mulai menangis, aku tak mau kehilanganmu, Lina. Lina berdiri, memutuskan, kita tolak. Ini rumah kita. Tapi Pak Budi mengancam, kalau begitu aku akan bawa ke pengadilan. Ibu Sari bisa dipenjara karena menculik. Itulah pukulan telak. Ibu Sari pucat, jangan. Biarkan mereka pergi. Keempat gadis sok. Maya berlutut di depan Ibu Sari, tidak, Bu. Kami tak akan tinggalkanmu. Tapi keputusan sudah diambang. Lina merasa beban berat di pundaknya. Apakah ini akhir dari keluarga bahagia mereka? Atau awal dari perjuangan yang lebih besar? Hujan masih deras, seolah langit ikut menangis atas nasib mereka. Di sore hari, mereka berkumpul di meja makan. Pak Budi duduk di depan, menjelaskan rencananya. Kalian akan tinggal di Jakarta, sekolah terbaik, dan aku akan perkenalkan kalian ke masyarakat elit. Nita bertanya, dan jika kami tak mau? Pak Budi menjawab, kalian harus. Ini untuk masa depan kalian. Rina marah, masa depan apa? Dipaksa jadi hetero. Kata itu keluar tanpa sengaja, membuat Pak Budi terkejut. Apa maksudmu? Tanyanya curiga. Suasana tegang. Lina cepat-cepat menutupi, tidak ada apa-apa. Tapi benih keraguan sudah ditanam. Maya merasa jantungnya berhenti. Bagaimana jika ayah mereka tahu tentang orientasi mereka? Di Indonesia, di mana undang-undang tak melindungi sepenuhnya, ini bisa jadi bencana. Ibu Sari memohon, biarkan mereka memilih. Pak Budi menggeleng, mereka anakku. Aku yang putuskan. Malam itu, keempat gadis tak bisa tidur. Lina dan Maya berbaring berdampingan, saling peluk. Aku cinta kamu, bisik Lina. Maya menjawab, selamanya. Nita dan Rina di kamar sebelah, berbisik rencana kabur. Tapi kemana? Mereka tak punya uang, tak punya tempat. Ini baru awal, tapi sudah terasa seperti akhir. Pagi berikutnya, suasana warung makan terasa berbeda. Ibu Sari membuat sarapan dengan tangan gemetar, sementara keempat gadis duduk diam. Pak Budi datang lagi, kali ini dengan seorang wanita muda yang dia perkenalkan sebagai calon pengasuh. Dia akan bantu kalian menyesuaikan diri di Jakarta, katanya. Lina memandang wanita itu dengan curiga. Namanya Bu Ani, berusia 30-an, dengan senyum profesional tapi mata dingin. Maya merasa mual. Dia tak bisa bayangkan hidup tanpa Lina di sisinya setiap hari. Mereka sudah bersama sejak kecil, perasaan itu tumbuh pelan tapi pasti. Di Bandung, mereka bisa mencuri waktu bersama, berjalan di taman atau duduk di tepi sungai. Tapi di Jakarta, di rumah besar Pak Budi, pasti ada pengawasan ketat. Aku takut, bisik Maya ke Lina. Lina memegang tangannya di bawah meja, kita akan cari cara. Nita yang selalu logis, mulai mencari informasi. Dia diam-diam membuka laptop tua mereka, mencari tentang hak asuh anak dewasa. Kita sudah dewasa, Bu. Kita bisa tolak, katanya ke Ibu Sari. Tapi Ibu Sari menggeleng, surat Na itu kuat. Dan aku tak mau kalian menderita karena aku. Rina yang paling emosional, meledak, ini tak adil. Kenapa dia muncul sekarang? Pak Budi mendengar dan masuk. Karena aku baru tahu keberadaan kalian 6 bulan lalu.
Detektiku menemukan jejak. Dia menunjukkan foto lama istrinya dengan bayi-bayi. Keempat gadis melihat kemiripan. Maya merasa hatinya terbelah. Kami punya ibu di sini, katanya. Pak Budi tersinggung, dia bukan ibu kandung. Aku ayahmu. Perdebatan memanas. Lina berdiri, baiklah kami ikut. Tapi dengan syarat, Ibu Sari ikut. Pak Budi tertawa, tidak mungkin. Dia pelayan biasa. Kata itu menyakitkan Ibu Sari. Dia menangis diam-diam di dapur. Nita marah, kau sombong. Rina melempar gelas, kami tak mau uangmu. Suasana chaos. Bu Ani mencoba menenangkan, tapi tak berhasil. Akhirnya Pak Budi pergi dengan marah, besok pengadilan akan putuskan. Malam itu keempat gadis berkumpul. Lina mengusulkan, kita kabur malam ini. Maya setuju, ya kemana saja. Nita ragu, tapi Ibu Sari. Kita tak bisa tinggalkan dia. Rina menangis, ini mimpi buruk. Mereka packing barang sedikit. Tapi saat hendak pergi, Ibu Sari bangun. Jangan. Kalian harus hadapi ini. Dia memeluk mereka satu persatu. Aku tahu tentang kalian. Cinta kalian indah. Jangan biarkan dunia hancurkan itu. Lina menangis, Bu, kami lesbian. Apa ayah kami akan terima? Ibu Sari menggeleng, mungkin tidak. Tapi kalian harus kuat. Keesokan harinya, di pengadilan kecil Bandung, hakim membaca surat-surat bukti nasah. Tapi anak-anak sudah dewasa, mereka bisa pilih. Pak Budi marah, mereka dipengaruhi. Lina bersaksi, kami pilih Ibu Sari. Tapi hakim memutuskan kunjungan sementara ke Jakarta untuk penyesuaian. Mereka terpaksa ikut. Di perjalanan, su hitam itu terasa seperti penjara. Maya memegang tangan Lina diam-diam, Nita dan Rina saling pandang, khawatir. Di Jakarta, rumah Pak Budi megah, dengan kolam renang dan pelayan. Ini rumah kalian sekarang, katanya. Tapi bagi mereka, ini asing. Malam pertama, mereka tidur di kamar terpisah. Lina dan Maya tak bisa bertemu. Maya menangis sendirian, merindukan pelukan Lina. Nita membaca buku tentang hak di Indonesia, menyadari betapa sulitnya. Rina berontak, menolak makan malam keluarga. Pak Budi mulai perkenalkan mereka ke kerabat. Ini anak-anakku yang hilang, katanya bangga. Tapi kerabat bertanya kenapa mereka aneh. Tak punya pacar. Lina tegang. Maya hampir meledak. Di sini tekanan sosial lebih kuat. Di Jakarta norma lebih ketat, dengan pandangan agama yang dominan. Suatu malam, Lina menyelinap ke kamar Maya. Mereka berpelukan, berbisik cinta. Kita harus kabur, kata Lina. Tapi tiba-tiba Bu Ani masuk. Apa ini, tanyanya syok. Mereka ketahuan. Bu Ani lapor ke Pak Budi. Paginya, konfrontasi besar. Kalian lesbian, tanya Pak Budi jijik. Ini dosa. Aku akan obati kalian. Itulah pukulan. Maya menangis, ini bukan penyakit. Lina marah, kau tak paham. Nita membela, ini siapa kami. Rina berteriak, kami tak mau berubah. Pak Budi mengunci mereka di kamar, memanggil psikolog. Memuncak. Lina ragu, apa ini harga untuk keluarga baru. Maya merasa dikhianati oleh nasib. Nita mencari jalan hukum. Rina ingin kabur. Mereka mulai rencanakan pemberontakan. Hari-hari di rumah Pak Budi seperti neraka. Psikolog datang setiap hari, mencoba memperbaiki mereka. Ini AC, katanya. Tapi keempat gadis menolak. Lina diam-diam menghubungi Ibu Sari lewat ponsel tersembunyi. Bu, tolong kami, bisiknya.
Ibu Sari menangis, aku akan datang. Pak Budi semakin ketat. Dia larang mereka keluar, pantau setiap gerak. Bu Ani jadi mata-mata. Suatu hari, dia temukan catatan maya tentang Lina. Ini bukti, katanya ke Pak Budi. Pak Budi marah besar, kalian hancurkan nama keluarga. Dia ancam kirim mereka ke terapi konversi. Maya depresi, tak makan. Lina khawatir, kau harus kuat. Nita riset online temukan komunitas LGB di Jakarta. Ada yang bisa bantu, katanya. Rina yang paling berani, usul hubungi media. Biar dunia tahu. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Rina dalam kemarahan cerita ke sepupu Pak Budi. Sepupu itu seorang pemuda konservatif, sebarkan rumor. Tiba-tiba kerabat datang mengecam mereka. Kalian aib, kata seorang tante. Pak Budi malu, aku tak akui kalian jika tak berubah. Lina konfrontasi ayahnya. Kenapa kau tak terima kami? Pak Budi jawab, karena masyarakat. Di Indonesia, ini tak diterima. Aku ingin kalian normal, menikah, punya anak. Maya mendengar, hati hancur. Normal apa? Cinta kami nyata. Malam itu mereka rencanakan kabur. Nita hack sistem keamanan rumah, dia belajar dari buku. Rina ambil uang dari laci Pak Budi. Maya ragu, bagaimana dengan Ibu Sari? Lina putuskan, kita ambil dia dulu. Tapi rencana gagal. Bu Ani tangkap mereka di gerbang. Pak Budi datang, kalian tak akan pergi. Dia panggil polisi. Keempat gadis ditahan di rumah. Paginya, Ibu Sari datang ke Jakarta menuntut hak. Mereka anak angkatku, katanya. Di pengadilan Jakarta, drama memuncak. Saksi-saksi dipanggil. Psikolog bilang mereka sakit. Tapi Nita bawa bukti dari organisasi hak asasi. Orientasi seksual bukan pilihan, katanya. Hakim ragu. Pak Budi bersaksi, aku ingin yang terbaik. Ibu Sari menangis, aku besarkan mereka dengan cinta. Lina bersaksi, kami pilih cinta kami sendiri. Maya tambah, jangan paksa kami. Nita dan Rina dukung. Tapi hakim putuskan hak asuh ke Pak Budi, karena Dna. Tapi mereka dewasa, bisa tinggal sendiri setelah 18. Itu celah. Mereka putuskan tinggal mandiri. Tapi Pak Budi tak rela. Dia potong akses uang. Kalian akan menderita, katanya. Maya sakit karena stres. Lina rawat dia, tapi merasa bersalah. Pengkhianatan lain, Rina, dalam keputusasaan, hubungi mantan teman yang homofobik. Teman itu sebarkan cerita online. Tiba-tiba, mereka dapat ancaman dari netizen. Lesbian mati saja baca pesan itu. Nita shock, ini bahaya. Mereka sembunyi di apartemen kecil yang disewa Ibu Sari. Tapi Pak Budi temukan. Dia datang dengan tawaran, berubah, atau aku hancurkan hidup kalian. Lina tolak, kami tak akan. Konfrontasi akhir di apartemen. Pak Budi bawa polisi, tuduh penculikan. Ibu Sari ditangkap. Keempat gadis hancur. Maya berteriak, ini harga apa? Lina putuskan lawan di media. Dengan Ibu Sari di penjara, keempat gadis merasa dunia runtuh. Lina ambil alih, hubungi pengacara pro bono dari komunitas LGBTQ. Kita lawan, katanya. Maya masih lemah, dukung dari tempat tidur. Nita kumpul bukti, Rina sebarkan cerita di sosial media anonim. Pak Budi gunakan pengaruhnya, tekan media. Ini itnah, katanya. Tapi cerita viral. Netizen terbagi, ada yang dukung, ada yang kutuk. Di Indonesia, isu sensitif dengan atwa agama dan opini publik. Lina diwawancara diam-diam, kami hanya ingin hidup damai, katanya.
Maya tambah, cinta bukan dosa. Tapi ancaman datang, telepon malam, batu dilempar ke jendela. Rina buat kesalahan, dia hubungi Pak Budi, minta maaf palsu untuk jebak. Tapi Pak Budi curiga, rekam percakapan. Dia gunakan itu di pengadilan, tuduh manipulasi. Sidang pembebasan Ibu Sari tegang. Hakim dengar kedua pihak. Pak Budi bilang mereka dipengaruhi buruk. Ibu Sari bersaksi, aku cinta mereka apa adanya. Keempat gadis dukung. Akhirnya Ibu Sari bebas, tapi dengan syarat tak kontak sementara. Itu pukulan. Maya relapse, masuk rumah sakit. Lina di sisinya, jangan tinggalkan aku. Maya bisik, aku kuat karena kamu. Nita temukan rahasia, Pak Budi punya motif lain. Ternyata, dia butuh pewaris untuk bisnis, dan tahu tentang orientasi mereka dari awal. Dia rencanakan sembuhkan mereka untuk Citra. Konfrontasi di rumah sakit. Lina marah, kau gunakan kami. Pak Budi akui, ya untuk keluarga. Rina ledak, kau monster. Mereka putuskan tinggalkan Jakarta, kembali ke Bandung. Tapi Pak Budi kejar, tawarkan uang untuk diam. Maya tolak, kami tak dijual. Di perjalanan pulang, mobil mereka diikuti. Su hitam lagi. Ternyata anak buah Pak Budi. Mereka tabrak ringan, tapi selamat. Itu peringatan. Di Bandung, warung tutup. Tetangga bisik-bisik. Mereka lesbian, ya. Tekanan sosial memuncak. Lina buka warung lagi, tapi pelanggan hilang. Maya pulih pelan. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Tapi Rina tergoda tawaran Pak Budi, uang untuk kuliah. Dia rahasia bertemu ayahnya. Aku akan bantu jika kau tinggalkan mereka, kata Pak Budi. Rina ragu, tapi setuju. Pengkhianatan itu hancurkan kelompok. Saat ketahuan, Maya menangis, kenapa, Rin? Rina jawab, aku ingin masa depan. Nita marah, kau jual kami. Lina hancur, tapi makan. Pergilah. Rina pergi ke Jakarta, tinggal dengan Pak Budi. Harga dibayar, keluarga pecah. Maya dan Lina lebih dekat, Nita fokus belajar. Ibu Sari kembali, peluk mereka. Kita masih keluarga. Tapi drama belum selesai. Rina di Jakarta, dipaksa ikut terapi. Dia sesali, tapi terlambat. Beberapa bulan kemudian, Rina kembali ke Bandung pucat dan lelah. Aku salah, katanya. Pak Budi paksa dia bertemu pria, rencanakan pernikahan. Dia kabur, tapi trauma. Keempat gadis berkumpul lagi. Lina peluk Rina, kau pulang. Maya makan, kita saudara. Nita bantu sembuh. Pak Budi datang terakhir kali. Aku salah, katanya. Melihat penderitaan Rina, dia sadar. Aku terima kalian. Tapi terlambat. Mereka tolak. Dia pergi, tinggalkan warisan. Tapi mereka donasikan ke komunitas LGBT. Hidup mereka berubah. Lina dan Maya buka Kairama LGBT di Bandung. Nita jadi aktivis. Rina kuliah, Ibu Sari pensiun bahagia. Mereka belajar dari kesalahan, pengkhianatan, tekanan, tapi juga pengampunan. Cinta mereka bertahan, meski masyarakat masih jugi. Mereka hadapi dengan kepala tegak. Apakah menerima orientasi seksual seseorang selalu berarti mendukung pilihan yang salah?